Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini Senin pagi 12 Oktober 2020. Kita sudah katakanlah mungkin sekitar 7 bulan ada di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas kita lakukan dari rumah. Tapi biarlah pagi ini kita juga tetap mengawali dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita mendahulunya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Senin pagi kami siap menjalani minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Berikan kami hikmat untuk menjalaninya dengan penuh sukacita sekalipun kami melakukan banyak aktivitas kami dari rumah. Kami mohon Engkau membimbing kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, konon ada sebuah perlombaan antara besi dan air. Biasanya orang lebih suka mengadu kekuatan. Menurut saudara yang lebih kuat mana? Apakah besi ataukah air? Dan mereka mau membuktikan siapa lebih kuat ketika mereka bertanding. Ada satu tantangan yang mereka harus sama-sama hadapi. Ada bukit batu yang begitu tinggi, terjal, dan sulit untuk ditembus. Mana yang lebih bisa mengalahkan bukit batu ini? Besi pertama-tama langsung berubah menjadi seperti mata bor yang begitu tajam, runcing, dan berusaha untuk terus menembus bukit batu. Air meneteskan sedikit demi sedikit untuk bisa terus menembus bukit batu. Menurut saudara, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih berhasil saling mengalahkan dalam pertandingan itu? Apakah air ataukah besi? Ternyata ketika besi berubah menjadi mata bor, lalu memang ia bisa menembus bukit batu, tapi dia sudah melukai banyak orang. Mata bor yang tajam itu menusuk bukit batu, membolongkan dan juga bisa melukai banyak hal. Membuat memang ia bisa tembus, tapi dia sudah membuat sekitarnya menjadi rusak. Sementara air dengan tetesan-tetesannya yang terus menerus sedikit demi sedikit, kemudian membuat jalan sampai bisa menembus bukit batu itu. Tapi ia tetap dengan lembut, dengan tetesan-tetesannya itu berhasil melewati tantangan bukit batu. Nah saudara, dalam keluarga kita juga seperti itu. Kita tidak diajak sedang berlomba soal siapa yang menang, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih bisa. Apakah si istri atau si suami? Apakah anak yang kakak atau yang adik? Siapa yang lebih unggul dalam prestasi belajar? Siapa yang lebih cepat menyelesaikan segala tugas? Bukan itu. Tapi baiklah kita melihat keberhasilan itu dari tiap-tiap orang bisa melakukan yang terbaik tanpa harus melukai pihak lain. Tidak perlu seperti besi yang bisa mengubah menjadi mata bor yang tajam, tapi menghancurkan sekitarnya. Baiklah kita menjadi seperti air yang memberikan tetesan-tetesan yang sejuk, tapi tetap bisa menembus tantangan-tantangan yang keras sekalipun. Itulah juga yang mau diungkapkan dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di dalam rumah kita, ketika kita terus berada bersama-sama di rumah, betapa penting untuk kita terus sehati sepikir.
Tidak menganggap yang satu lebih unggul, tidak menganggap yang satu lebih pandai, tidak menganggap yang satu lebih bisa diandalkan, sehingga kita melukai yang lain. Sehati, sepikir, bukan untuk hal yang tinggi-tinggi, pencapaian yang begitu tinggi. Tidak, tapi untuk hal-hal yang sederhana. Arahkanlah dirimu sedemikian rupa kepada perkara-perkara yang sederhana. Tapi di sana setiap orang merasakan damai di hati. Setiap orang merasakan dihargai. Dan di sana kasih Tuhan di dalam keluarga dinikmati dan dirasakan. Saudara, selamat menyambut minggu yang baru. Baiklah dengan sehati sepikir. Sama seperti kita melihat betapa Kristus begitu sabar menghadapi kita. Begitu sabar menghadapi setiap orang yang seringkali juga mendukakan dan juga menyakitinya. Tapi baiklah kita mau belajar dari Kristus. Dalam kerendahan hati kita mau belajar untuk satu dengan yang lain, melihat orang lain lebih dahulu dan mendahulukan orang lain. Bukan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita melihat apa yang menjadi kepentingan bersama. Memikirkan apa yang menjadi kepentingan bersama. Itulah sehati sepikir. Selamat memasuki minggu yang baru. Berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Padamu aku berserah, kasih-Mu buatku mengerti betapa berharganya aku bila ku pandang kasih sayang-Mu, kesabaran-Mu, kesetiaan-Mu. Tiada ku temukan kasih yang seperti-Mu, selalu memberi, tak harap kembali. Kasih putih tak pernah pudar, lenyap di telan waktu. Dalam tangan-Mu, padamu aku berserah, kasih-Mu buatku mengerti betapa berharganya aku bila ku pandang kasih sayang-Mu, kesabaran-Mu, kesetiaan-Mu. Tiada ku temukan kasih yang seperti-Mu, selalu memberi, tak harap kembali. Kasih Yesus tak pernah pudar, lenyap di telan waktu.
kasih sayangmu, kesabaranmu, kesetiaanmu, tiada ku temukan kasih yang sepertimu, selalu memberi, tak harap kembali. Bila ku pandang kasih sayangmu, kesabaranmu, kesetiaanmu, tiada ku temukan kasih yang sepertimu, selalu memberi, tak harap kembali. Kasih putih tak pernah pudar, lenyap di telan waktu. Kasih Yesus tak pernah pudar, lenyap di telan waktu. Kasih putih tak pernah pudar.